Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channelnya Mama Ibnu Aska yang isinya itu ya seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah, di video kali ini itu Masya Allah, tabarakallah ya, bener-bener sibuk banget. Cuma ya walaupun sibuk aku itu seneng banget ya untuk hari ini, karena ini itu yaitu puasa terakhir, besoknya itu lebaran. Nah, jadi videonya ini video pas waktu aku masak-masak, mempersiapkan masakan untuk lebaran. Cuma baru aku edit hari ini gitu Bunda. Karena kemarin-kemarin itu Masya Allah nggak sempet gitu ya, saking madetnya jadwal keliling di keluarga gitu ya. Cuma nggak sempet aku videoin gitu Bunda. Nah, ini di video ini Anu itu lagi bikin pelkeder, aku tugasin dia itu bulet-buletin pelkeder. Tahu ya pelkeder ya Bunda? Nah, di video sebelumnya itu kan aku bikin serundeng gitu ya. Nah, si serundengnya itu untuk bikin pelkeder ini. Adapun untuk pelkedernya itu aku tidak menggunakan daging sapi atau daging kerbau, melainkan menggunakan daging ayam. Dan untuk daging ayamnya itu aku menggunakan ayam filet yang tidak ada tulangnya gitu. Jadi pas waktu aku ke pasar itu tinggal bawa si serundengnya dan digiling di sana, dan pulang itu tinggal dibulet-buletin seperti tadi. Di sini juga aku itu membuat nutrijel rasa cincau 4 bungkus. Pas waktu aku ngerebus si cincaunya ini atau si jelinya ini, mohon maaf nggak aku videoin karena bener-bener hari ini tuh super sibuk banget dan juga ya cukup melelahkan gitu. Ya walaupun melelahkan dan super sibuk tapi campur aduk dengan senang gitu ya, karena besok itu kan hari raya Idul Fitri gitu. Jadi walaupun capek gitu, walaupun ya lelah gitu, sibuk, tapi alhamdulillah campur hatinya itu senang banget gitu karena besoknya itu lebaran. Nah, ini setelah mendidih, ini kita masukin ke dalam wadahnya seperti ini ya. Jadi kita tinggal tunggu aja nanti sampai dingin, dan setelah dingin nanti kita masukkan ke dalam kulkas. Untuk tahun ini itu aku itu bersyukur banget ya, karena di tahun-tahun sebelumnya itu aku itu hal yang belum aku pernah lakukan gitu. Tahun ini aku bisa menambah ilmu kayak kemarin bikin serundeng, terus tape ketan gitu. Dan juga aku itu tahun ini tuh berkecimpung di dunia YouTube gitu Bunda. Jadi aku itu benar-benar bersyukur banget bisa bertemu dengan bunda-bunda walaupun lewat dunia YouTube gitu ya, atau di media sosial. Ya walaupun kita itu tidak bisa bertemu, tapi kita itu setidaknya bisa menyambung tali silaturahmi dengan cara kita menyampaikan sesuatu di kolom komentar gitu. Kayak kita memberi semangat, motivasi untuk teman kita yang lainnya gitu, terus saling berkenalan gitu. Jadi aku itu benar-benar bersyukur banget tahun ini itu aku bisa menambah tali persaudaraan dengan bunda-bunda yang lainnya. Terima kasih ya Bunda yang selama ini juga selalu tonton video aku, setia menemani aktivitas aku sehari-hari. Mudah-mudahan bunda-bunda nggak bosen ya tonton video aku, yang mana video aku itu masih ecek-ecek gitu ya, karena masih pemula banget gitu. Jadi aku mohon maklumnya jikalau si video aku itu ada salah-salah kata gitu yang tidak berkenan di hati Bunda. Minal aidin wal faizin ya Bunda, karena ini itu kan ya masih momen lebaran juga ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan setelah beres ngisi jeli di tempatnya, sambil nunggu jelinya itu adem ya, aku bergegas ke belakang untuk membersihkan ayam merah. Jadi tadi itu aku itu beli ayam merah dan aku potongnya itu di rumah ya sama Pak suami. Biasanya itu kalau motong ayam merah itu di pasar, cuma karena tadi itu Masya Allah bener-bener padat banget, motong ayamnya itu nggak bisa gitu. Karena kata si pedagang, udah teh di rumah aja motongnya, karena saking padatnya orangnya gitu, dan akhirnya ya motongnya itu di rumah sama Pak suami. Nah, ini aku itu sebenarnya Masya Allah males banget kalau ngebersihin ayam kayak gini. Biasanya tuh bulu kecil-kecilnya ini susah banget untuk dibersihkan, jadi durasinya itu lumayan lama banget, bahkan setengah jaman gitu ya kalau di durasi aslinya. Cuma aku percepat aja kayak gini biar bundanya itu nggak bosen tonton videonya.
Sebenarnya Pak suami itu lebih senang sama ayam kampung ya, cuma karena ayam kampung itu lebih mahal harganya, jadi aku belinya itu ayam merah aja. Nah, ayam merah ini juga termasuknya mahal ya, biasanya itu hari-hari biasa itu harganya itu 60.000, sedangkan ini menjelang lebaran itu harganya itu naik drastis 75.000, baik dipotong di sana ataupun belinya itu hidupnya. Jadi menurut aku itu mahal gitu ya harga segitu karena biasanya itu kan 60.000. Cuma ya walaupun mahal tetap aja aku beli karena ya mau gimana lagi gitu ya. Ya walaupun mahal udahlah aku beli karena aku itu kan membutuhkan ayam ini. Jadi ya walaupun mahal aku beli aja. Nah, ini ayamnya itu tadi ada telurnya yang 4 kecil-kecil. Pas sebelum dipotongnya itu ayamnya ini bertelur ya satu, udah aku taruh gitu di mangkok. Jadi biasanya si ayam merah ini ya begitu ya, kalau misalkan belum dipotong itu terkadang ada yang bertelur kayak gitu. Dan ini si ayamnya itu tadi bertelur gitu satu, dan ternyata pas waktu aku buka ini ada telur kecil-kecilnya juga, kayaknya 4 biji apa 5 biji. Nah, ini Masya Allah harga melonjak naik drastis ya, kayak persembakoan atau yang lainnya juga itu Masya Allah harganya itu naik drastis, kayak semacamnya tomat aja ya, biasanya itu kan tomat itu murah ya, tapi hari ini itu tomat itu harganya itu kalau di warung itu per bijinya itu yang agak gede gitu, itu harganya itu 3.000 Bunda. Ternyata pas waktu aku tanya di pasar itu ya bener lagi mahal gitu harga tomat, apalagi bawang gitu, bawang merah. Kalau di daerah Bunda gimana? Apakah murah? Apakah masih mahal? Kalau di kampung aku itu Masya Allah lagi melonjak itu si tomat itu harganya Bun. Nah, ini ayamnya itu aku potong-potong kayak gini ya. Nah, kalau misalkan aku ngebersihin kayak ikan, ayam, pokoknya yang bahannya menurut aku itu sulit dibersihkan di wastafel, aku biasanya nyucinya itu di luar rumah ya, di belakang gini, biar enak gitu, biar aku itu bisa leluasa ngebersihinnya, biar juga sambil duduk kayak gini. Dan jangan salfok sama baskom yang warna hijau ini, tadi itu ada nama aku ya. Jadi kalau di sini tuh kebiasaannya kalau misalkan kita itu kondangan sama tetangga atau saudara, biar si baskomnya itu nggak tertukar sama baskom yang lainnya, biasanya itu dikasih nama kayak gitu. Biasanya kalau di sini tuh kayak ada tasyakuran haul atau tasyakuran cukuran anak gitu kan, kita itu kan kondangan tuh pakai beras. Nah, itu si baskomnya itu dikasih nama gitu Bunda. Jadi alhasil si baskomnya itu ya ada namanya kayak tadi gitu Bunda. Nah, ini setelah tadi aku beres ngebersihin ayam merah, ini aku lanjut nutup-nutupin si jelinya karena sudah adem ya, dan setelah itu baru aku masukkan ke dalam kulkas seperti ini, biar nanti itu pas waktu dimakan itu rasanya itu dingin manis gitu. Kalau Bunda di tahun ini itu lebarannya itu bikin-bikinan apa ya? Boleh dong ditulis di kolom komentar. Kalau aku itu ya seperti ini aja bikinannya, nggak yang aneh-aneh gitu ya Bun. Oh iya, jangan salfok juga sama aqua yang berjejer di kulkas itu ya, le mineral itu semuanya itu masih baru, belum dibuka, masih bersegel. Jadi Pak suami itu tadi itu beli le mineral itu 6 apa 5 ya. Jadi semuanya itu dibuang yang udah lama aquanya itu, jadi setiap seminggu sekali Pak suami itu mengganti aquanya. Nah, ini si kompornya ini masih ada di bawah ya, belum aku pindahin ke atas. Ini bekas bikin-bikinan kue ini masih di bawah. Jadi aku itu sekalian aja lah nanti setelah lebaran baru aku pindah di atas, biar masaknya itu bisa lesehan seperti ini, biar nggak terlalu capek gitu. Karena bener-bener hari ini itu bener-bener sibuk banget pokoknya. Ini si bumbu ayam merahnya ini aku masak dulu sampai bener-bener matang. Nah, tadi itu aku ngeblendernya itu nggak pakai air ya, tapi aku pakai minyak, jadi langsung aja gitu dikasih minyak kayak gini biar masaknya itu lebih cepet gitu. Tapi kata orang-orang kalau misalkan ngeblender pakai minyak itu si blendernya katanya nanti cepet
ketul gitu kalau di sini ya, enggak tajam gitu. Apakah benar itu, Bunda? Aku itu kurang tahu ya, cuma nggak tahu kenapa hari ini aku pakai minyak gitu biar cepet aja. Biasanya itu aku pakainya pakai air. Nah, ini setelah matang si bumbunya, ini aku masukin si ayam merahnya. Seperti biasa ya kalau masak ayam merah itu jangan dikasih air dulu. Melainkan setelah matang bumbunya itu kita masukin aja langsung si ayamnya itu dan kita aduk-aduk sampai benar-benar meresap dan kita tutup gitu, tapi jangan dikasih air dulu ya. Itu tips dari aku ya biar cepat empuk gitu. Nah, setelah itu baru kita masak air di sampingnya sampai benar-benar mendidih dan nanti setelah mendidih kita masukkan si air mendidihnya itu ke dalam ayam. Itu tips dari aku ya, itu insya Allah bener-bener ampuh banget gitu. Jadi si ayamnya itu yang tadinya itu alot gitu ya, kalau misalkan pakai air biasa, tapi kalau misalkan pakai air panas itu insya Allah langsung cepet gitu untuk empuknya. Baik mau masak daging ataupun masak ayam merah, pokoknya ya tipsnya itu pakai air panas. Kalau dulu sebelum aku tahu itu, dulu itu aku sering menggunakan sendok ya. Jadi kata orang tua di Serang itu kalau pengen empuk dipakein sendok. Jadi masaknya itu dikasih sendok gitu Bun, di dalam kencengnya itu dikasih sendok kadang 2 3 gitu. Nggak tahu kenapa ya, aku itu kan nggak tahu, dulu itu aku turutin aja kayak gitu, tapi tetap aja gitu lama ya. Dan setelah tahu tips masak ayam merah supaya empuk kayak gitu, sekarang itu lebih mudah gitu, nggak kayak dulu kalau mau masak ayam merah itu galau banget. Dipikir-pikir dulu gitu Bunda, gimana nih nanti ngabisin gas gitu kalau masak ayam merah gitu. Jadi sekarang itu aku itu lebih mudah gitu, lebih enggak galau lagi kayak dulu gitu ya. Setelah tahu tipsnya itu seperti itu. Nah, sambil nunggu si ayamnya itu mateng, aku gunain untuk membulet-buletin pelkedar ini. Karena lumayan banyak juga sih ya bikin pelkedernya 2 kilo dan dicampur sama serundeng kan lebih banyak lagi. Jadi lumayan lama gitu bulet-buletinnya. Ini alhamdulillah 2 kilo ayam filet ini dapatnya segini 2 baskom ya. Lumayan banyak. Karena ini tuh banyak, jadi aku masaknya itu enggak semuanya ya aku paruh aja, yang separuh itu aku taruhin di kulkas, nanti setelah lebaran kalau misalkan nggak ada lauk atau lagi pengen makan perkedel aku masak lagi. Karena Masya Allah ini itu banyak banget ya Bunda, kalau dimasak semua nanti nggak muat di kencengnya atau di wajahnya ini. Ini aku baru pertama kali banget bikin si perkedel, jadi aku bikin bumbunya itu sebisanya aku aja ya. Kata emak mah di ini juga enak katanya dia ditumis gitu, cuma aku pengennya itu yang agak kental-kental gitu ya bumbunya. Jadi aku masaknya itu aku blender aja si bumbunya, enggak aku tumis. Kalau emak aku itu biasanya ditumis, disisir-sisir gitu ya. Kalau aku pengennya di blender aja seperti ini. Untuk bumbunya sendiri itu aku itu biasanya pakai bumbu kuning gitu, cuma nggak pakai kunyit gitu. Cuma kelihatan dari kamera kelihatannya kuning gitu ya, agak kekuning-kuningan. Padahal ini aslinya itu nggak pakai kunyitnya. Apa karena si blendernya itu bekas bumbu ayam ya? Karena pas waktu aku ngeblender bumbu perkedel itu nggak aku cuci, jadi ya warnanya itu kelihatannya itu agak kekuning-kuningan gitu. Nah, ini setelah mateng diongsang-angseng, setelah itu baru kita masukkan bumbu yang lainnya kayak penyedap rasa, gula, micin, dan juga garam, dan juga aku tambahin merica bubuk dan juga kecap seperti ini. Pokoknya aku itu sebisanya aku aja gitu resepnya. Gak tahu ya kalau resep Bunda itu gimana kalau masak perkedel. Jadi kalau aku mah sebisanya aku aja. Ini alhamdulillahnya hari ini tuh masaknya itu lesehan kayak gini jadi nggak terlalu capek banget, dan juga aku dibantuin sama Anu juga gitu, alhamdulillah. Walaupun dia itu laki-laki, dia itu selalu ngebantuin mamahnya kalau misalkan mamahnya itu lagi repot, lagi kesibukan di dapur, dia itu nggak sungkan ya bantu-bantu mamanya gitu. Nah, ini Masya Allah banyak banget ya si bola-bolanya atau si perkedernya. Kalau misalkan dimasak semua itu nggak muat ya, makanya aku itu masaknya itu separuh aja.
Dan yang separohnya itu buat nanti kalau misalkan aku lagi kepingin, nanti bisa dimasak lagi setelah lebaran. Nah, ini tinggal kita tunggu sampai matang. Dan untuk video kali ini mungkin sampai di sini dulu ya Bunda, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih yang sudah temenin aktivitas aku hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.